WHO resmi mencabut darurat kesehatan global COVID-19. Bagaimana langkah penyesuaian pemerintah Indonesia? Kita berbincang dengan juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril serta mantan Direktur Penyakit Menular WHO di Asia Tenggara yang juga Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Chandra Yoga Aditama. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam, semoga sehat selalu. Saya ke Pak Syahril. Jadi setelah WHO mencabut darurat kesehatan global COVID-19, langkah pemerintah selanjutnya seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Sama dengan pada saat pengumuman atau declare dari WHO darurat COVID yang awal di Januari 2020 diikuti oleh Indonesia ya, kedaruratan juga di Indonesia. Sama dengan ini, begitu dicabut oleh WHO, tentu saja kita juga akan mencabut kedaruratan di tingkat nasional. Nah, tentu saja kedaruratan di tingkat nasional ini karena Kepres 12 tahun 2020 oleh Presiden, tentu saja berbagai pertimbangan dan kajian dari berbagai pihak akan kita rekomendasikan ke Bapak Presiden, dan untuk waktunya ya kita bersabar, mudah-mudahan tidak terlalu lama seperti halnya disampaikan oleh Bapak Menko PMK tadi ya. Tapi untuk range waktunya begitu ada gambaran atau tidak, Pak? Saya tidak bisa memberikan informasi ini karena ini memang tetap menunggu keputusan dari pemerintah ya. Kalau Pak Chandra melihat apakah memang kondisinya saat ini sudah seharusnya dicabut kondisi darurat kesehatan COVID-19? Jadi kalau kita tadi ikuti statement bahasa Inggrisnya ya dari Dirjen WHO, sebenarnya ada dua istilah. Yang satu namanya Public Health Emergency of International Concern atau darurat kesehatan global. Itu dinyatakan sebagai Public Health Emergency of International Concern pada 30 Januari 2020. Ya. Tetapi pernyataan pandemi itu baru keluar pada bulan 11 Maret 2020. Ya. Sekarang yang dinyatakan berarti oleh Dirjen Tedros tadi adalah yang PHEIC ini, Public Health Emergency of International Concern. Dia tidak menyebut secara jelas bahwa pandeminya berhenti. Hal ini agak berbeda dengan situasi yang lalu ya. Jadi sebelum pandemi COVID ini ada pandemi H1N1. Ya. Pandemi H1N1, Dirjen WHO sudah mengatakan dengan sangat tegas pada 10 Agustus 2010 bahwa sekarang kita sudah masuk pasca pandemi. Jadi ini situasinya agak sedikit berbeda. Saya berpikir mungkin ada 3 kemungkinan yang paling tidak berbeda. Mungkin sesudah dinyatakan bahwa public health emergency berhenti, mungkin dalam beberapa waktu lagi akan menyatakan juga pandemi berhenti. Itu analisa pertama. Tapi ada analisa kedua, karena situasi yang masih fluktuatif seperti ini begitu ya, masih ada varian baru tadi dibilang, maka WHO masih agak ragu-ragu mengatakan pandeminya berhenti. Yang sudah berani katakan adalah kedaruratan kesehatan globalnya berhenti. Itu poin kedua. Tapi yang lebih penting adalah poin ketiga, Pak Bisa. Karena dalam pernyataan kemarin WHO juga menyebutkan kita akan mempersiapkan proses pengendalian COVID sebagai penyakit, bukan sebagai kedaruratan lagi tahun 2025 sampai 2025. Jadi memang harus ada upaya-upaya yang tetap dilakukan dalam beberapa tahun ke depan sesuai dengan rencana strategis dari WHO 2023-2025, dan saya harapkan Kementerian Kesehatan juga melakukan hal yang sama. Nah, untuk proses transisinya saat ini seperti apa progresnya, Pak Syahril? Termasuk juga bagaimana capaian vaksinasi COVID-19? Ya, betul. Jadi sebetulnya ada parameter-parameter yang sudah kita evaluasi, kita amati sejak PPKM dicabut ya. Mulai dari jumlah konfirmasi kasusnya, kematian, kemudian yang dirawat, serta positivity rate. Jadi alhamdulillah semua itu memang dalam terkendali, artinya dari level 1 persyaratan yang dilakukan oleh WHO. Kita juga sudah melakukan konsultasi ke WHO langsung. Kebetulan saya juga ikut pada saat itu. Ada 3 yang diingatkan oleh WHO. Yang pertama adalah dipastikan sistem surveillance di Indonesia itu baik, khususnya juga mendeteksi dari subvarian baru. Yang kedua, sistem kesehatan ya, baik infrastruktur terutama siap. Dan alhamdulillah saya kira kita sudah punya pengalaman yang baik ya, bagaimana menghadapi COVID dari tingkat bawah sampai ke atas. Bahkan saat ini pun rumah sakit sudah siap apabila terjadi peningkatan kasus, apabila terjadi lonjakan kasus di kemudian hari. Nah yang ketiga, syarat yang diminta oleh WHO adalah vaksinasi ya. Tentu saja vaksinasi ini adalah bagian dari upaya kita agar masyarakat mempunyai suatu kekebalan atau imunitas, bahwasanya varian baru sekalipun masyarakat akan memberikan suatu kekuatannya.
Jadi 3 syarat itu dan alhamdulillah semuanya itu sudah masuk kriteria, termasuk tadi parameter yang saya sebutkan. Walaupun di akhir-akhir ini ada kenaikan ya, ada kenaikan kasus, termasuk juga ada yang kenaikan yang meninggal, tetapi tetap belum menunjukkan suatu signifikansi atau kenaikan yang mengkhawatirkan. Jadi masih dalam masa batas-batas normal atau di level 1, Mbak. Ya, tapi meskipun vaksinasi booster ini capaiannya terhitung lebih rendah dibandingkan vaksinasi ke-1 atau kedua COVID-19 begitu Pak Syahril. Apakah ini sudah jadi modal yang baik untuk transisi? Betul. Jadi yang diukur oleh WHO itu yang pertama adalah vaksin 1-2 ya. Kita sudah di atas 70% dan untuk booster 1 kita sudah mencapai sekitar 49%. Yang memang diharuskan itu juga mencapai 70%. Tapi seiring dengan parameter yang kami sebutkan tadi, ini bagian dari upaya kita bahwasanya sambil kita menunggu semua upaya vaksinasi, parameter yang lain juga dapat dijadikan sebagai pertimbangan ya. Prof. Chandra, bagaimana masyarakat harus memaknai ini? Di satu sisi kan vaksinasi booster kedua ini dibandingkan dengan vaksinasi COVID pertama dan kedua itu lebih rendah jumlahnya. Terutama juga bicara soal protokol kesehatan. Sekarang sudah longgar dibandingkan saat kita masih bersiaga di status pandemi. Ya, kita mesti tahu bahwa kekebalan itu bisa terjadi karena kekebalan natural, alamiah juga bisa terjadi karena vaksinasi. Tentu saja saya mengharapkan agar vaksinasi ini dapat terus diteruskan begitu ya, terutama booster yang kedua. Tapi tadi juga sudah disebutkan oleh Dirjen WHO sebenarnya bahwa pernyataan akhir status darurat COVID-19 sama sekali tidak berarti penyakitnya hilang. Virusnya masih ada, pasiennya masih akan ada, yang meninggal juga masih akan ada. Hanya saja jumlahnya terkendali. Tadi kan saya menyebut pandemi yang lalu ya, pandemi yang lalu itu dinyatakan berhenti pandeminya bahkan pada tahun 2010. Sekarang 2023, 13 tahun, virusnya masih ada, pasiennya masih ada. Jadi kita masih akan berhadapan dengan COVID-19 bertahun-tahun ke depan, walaupun situasinya mudah-mudahan tidak lebih berat lagi. Itu yang pertama yang saya ingin sampaikan. Terus poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah bagaimanapun juga kita harus siap menghadapi berbagai penyakit menular. Bisa COVID, bisa demam berdarah. Jadi upaya pengendalian penyakit menular itu harus terus tetap tinggi dijalankan. Karena itu perilaku hidup bersih dan sehat, sebagaimana pertanyaan Mbak Friska, harus kita jaga. Tentu saja ya, untuk mencegah COVID-19, untuk mencegah diare, untuk mencegah demam berdarah, digigit nyamuk dan sebagainya. Jadi upaya perilaku hidup bersih dan sehat harus terus kita galakkan. Karena sekali lagi pernyataan mengakhiri status darurat menular sama sekali tidak berarti bahwa COVID itu tidak ada. COVID masih ada bersama kita seperti contoh pandemi yang lalu, hanya saja jauh lebih terkendali. Dan yang terakhir, walaupun mungkin masih lama begitu ya, kita pernah 2010 ada pandemi, 2020 ada pandemi. Kita akan ada pandemi lagi. Kita tidak tahu waktunya kapan, kita tidak tahu penyakit apa. Tapi sudah pasti akan ada pandemi lagi. Mudah-mudahan tidak 10 tahunan lebih lama lagi begitu. Tapi baguslah dari sekarang kita melakukan upaya maksimal agar kalau toh ada pandemi lagi, ada persiapan sehingga pandemi tidak seberat sekarang ini dan kita bisa cegah kasus-kasus yang tidak diperlukan. Ya, Pak Syahril, di tengah kita menunggu apa yang harus dilakukan, status yang nanti diumumkan oleh pemerintah menanggapi pengumuman dari WHO, bagaimana masyarakat bisa menanggapinya? Kementerian Kesehatan kan sebelumnya saat pandemi ini mengumumkan bagaimana cara hidup menanggapi pandemi. Nah, sekarang berdampingan dengan pandemi ini seperti apa? Berdampingan dengan COVID-19 ini seperti apa? Sambil menunggu status berikutnya, singkat saja. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya kita harus ikut berbahagia karena setelah 3 tahun kita ikut dalam aturan dunia yaitu dicabutnya kedarurat ini. Artinya satu sisi keberhasilan Indonesia juga. Hanya saja tadi seperti yang disampaikan Prof. Chandra, virus ini masih ada dan juga harus diingat juga ada virus-virus yang lain yang bisa mengancam kita di kemudian hari, Pak. Jadi tetap saja kepada seluruh masyarakat pengalaman yang berharga yaitu melalui perilaku hidup bersih sehat, kemudian protokol kesehatan dan juga vaksinasi ini bagian dari pada upaya kita agar penyakit menular dapat kita atasi. Dan tentu saja mungkin kami menyampaikan pada kesempatan ini ada suatu istilah yaitu bagaimana kewaspadaan kita dan juga bagaimana ketahanan kesehatan kita menghadapi ancaman emerging ya, penyakit emerging. Sehingga nanti kita di samping kesiapsiagaan juga ketahanan. Artinya dengan pengalaman yang lalu kita punya
pengalaman dong, jangan sampai Ya. kita kecolongan dan seterusnya. Ya, perilaku hidup bersih sehat, protokol kesehatan itu harus tetap dijaga ya, apapun nanti kondisi ke depan sebagai pembelajaran. Terima kasih Pak Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan. Terima kasih juga Pak Chandra Yoga Aditama sudah bergabung, mantan Direktur Penyakit Menular WHO di Asia Tenggara yang juga Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi. Selamat malam. Selamat malam.